Kalau saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance ya, Prof. Ya, jadi saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance. Saya menggunakan facial action coding system dan itu nanti juga bisa dijelaskan kepada penyidik oleh Profesor Tono Saksono. Ya, jadi saya tidak abal-abal, saya tidak asal-asalan ya dalam melakukan penelitian terkait dengan yang saya muat dalam Jokowi White Paper. Jadi hari ini adalah hari pemeriksaan dari para ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan untuk RRT, untuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan saya Dr. Tifa. Untuk pagi ini saya menghadirkan, alhamdulillah sudah hadir, ada 3 profesor, guru besar. Yang pertama adalah Profesor Zainal Mutakin, ya, beliau memberikan penjelasan ya bahwa saya Dr. Tifa memang betul-betul mendapatkan pendidikan serta memiliki kualifikasi ya sebagai seorang neuroscience behavior yang memberikan riset atau penelitian saya. Dan tadi masyarakat sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana kualifikasi seorang Profesor Zainal Mutakin ya, ahli neuroscience bedah saraf yang sangat-sangat ternama dan mungkin paling ternama, dan beliau alhamdulillah dengan rendah hati bersedia untuk menjadi ahli saya. Dan berikutnya yang kedua tadi yang teman-teman sudah bisa melihat ya, Profesor Tono Saksono ya, beliau adalah seorang ahli digital forensik begitu ya, yang memang kami bertiga ini sama-sama menggunakannya. Kalau saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance ya, Prof. Ya, jadi saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance. Saya menggunakan facial action coding system dan itu nanti juga bisa dijelaskan kepada penyidik oleh Profesor Tono Saksono. Ya, jadi saya tidak abal-abal, saya tidak asal-asalan ya dalam melakukan penelitian terkait dengan yang saya muat dalam Jokowi White Paper terkait dengan ijazah Jokowi dan perilaku beliau selama 2014 sampai 2024 yang menjadi kajian saya. Nah, di samping saya ini adalah alhamdulillah terima kasih banyak Prof. Henry Subiakto. Ya, beliau ahli komunikasi, ahli yang membuat undang-undang ITE yang memang dalam beberapa pasal yang dikenakan kepada kami ya secara tidak bertanggung jawab gitu ya. Itu pasal-pasal berat-berat itu dikenakan. Nah, beliau nanti yang akan memberikan penjelasan kepada penyidik ya. Nah, mungkin Prof. Henry bisa memberikan sedikit penjelasan. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk jeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Sama dengan kemarin itu yang terkait dengan Rudy Kamri itu yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, dan juga Pengadilan Tinggi DKI. Ini diulang-ulang. Selalu Undang-Undang ITE, saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya miris saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat, kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh. Nah, ini yang jadi problema. Memang kalau sudah didesain untuk harus masuk, itu biasanya nggak perhatian lagi dengan makna normanya. Disitulah saya hadir. Jadi nanti bagaimana saya akan menjelaskan, saya terus terang nggak bisa menjelaskan di sini. Karena itu sama aja dengan itu kan hal-hal yang memang harusnya nanti secara teknis ya. Jadi tapi intinya itu pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan persoalan kebencian SARA atau SAR kalau sekarang, suku, agama, ras, minoritas dan sebagainya ya, kelompok defable dan sebagainya. Enggak ada hubungannya itu pasal 28 ayat 2 itu. Ya, ini enggak ada kaitannya dengan kebencian atau provokasi untuk membuat orang benci, bermusuhan dengan yang berbeda suku, agama, ras, minoritas. Nggak ada hubungannya. Bahkan boleh dikatakan Undang-Undang ITE yang dipakai nggak ada hubungannya juga dengan persoalan ijazah palsu. Gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya akan menggarisbawahi tentang penerapan yang salah, termasuk pasal 32, pasal 35 apalagi, dan juga pasal 28 ayat 2. Kalau mungkin untuk pasal 27A itu debatable, tapi nanti akan kami tunjukkan juga beberapa kesalahan-kesalahan.
Kira-kira itu, terima kasih. Terima kasih.